Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mengajak kerabat untuk berkunjung ke rumah memang tradisi yang biasa. Cara mengundangnya pun mudah, cukup dengan telepon atau alat komunikasi lain. Jika tidak ada kendala, mereka pasti akan datang dengan gembira. Namun, bagaimana jika kita ingin mengundang malaikat ke rumah? Rumah kita akan diberkahi dengan kedatangan tamu istimewa ini. Keberadaan malaikat di rumah akan membawa berkah bagi penghuninya. Namun, bagaimana jika kita ingin mengundang malaikat ke rumah? Rumah kita akan diberkahi dengan kedatangan tamu istimewa ini. Keberadaan malaikat di rumah akan membawa berkah bagi penghuninya. Untuk mengundang rahmat ke rumah kita, langkah pertama adalah memastikan rumah selalu bersih dan rapi. Kita harus memastikan rumah kita bebas dari kotoran karena Allah mencintai kebersihan, dan malaikat sebagai makhluk yang taat juga memiliki sifat yang sama. Kebersihan tidak hanya berlaku untuk rumah, tetapi juga bagi penghuninya. Malaikat adalah makhluk yang suci dan mulia, sehingga mereka menyukai manusia yang menjaga kebersihan. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, dikisahkan bahwa Jibril pernah berhenti datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada anak anjing di bawah tempat tidurnya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari hal ini, beliau memerintahkan untuk mengeluarkan anak anjing tersebut. Jibril kemudian menjelaskan bahwa malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar. Selain itu, malaikat juga tertarik pada rumah yang banyak di dalamnya zikir dan sujud kepada Allah. Ketika mereka mendengar suara zikir dari sebuah rumah, mereka akan tertarik untuk mampir. Ketenangan dari Allah akan turun kepada penghuni rumah tersebut. Langkah ketiga adalah membaca Al-Quran. Malaikat tertarik pada rumah yang di dalamnya sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa malaikat akan membentangkan sayapnya bagi mereka yang menuntut ilmu sebagai tanda dukungan. Selanjutnya, malaikat tertarik pada rumah orang yang suka bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap pagi 2 malaikat turun dan salah satunya mendoakan agar orang yang bersedekah diberikan ganti oleh Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hadits lain juga disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberikan kita gambaran tentang asal-usul penciptaan beberapa makhluk Allah. Malaikat yang diciptakan dari cahaya dikenal sebagai makhluk yang tidak bermaksiat dan selalu taat kepada perintah Allah. Mereka adalah simbol kebersihan dan ketulusan yang tidak terlihat oleh mata manusia dan mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Jin yang diciptakan dari api seringkali dikaitkan dengan sifat yang lebih liar dan tidak terduga. Sedangkan Adam diciptakan dari tanah, menunjukkan keterkaitan kita dengan bumi dan alam semesta.
Dalam surat Fatir ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing. Ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Ayat ini mengagungkan Allah sebagai pencipta segala sesuatu dan menekankan kekuasaannya yang tak terbatas. Malaikat digambarkan sebagai utusan dengan sayap yang berbeda jumlahnya, yang melambangkan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas-tugas ilahi dengan cepat dan efisien. Keberagaman jumlah sayap ini juga menunjukkan keunikan dan keindahan ciptaan Allah. Kedua hadis ini mengajarkan kita tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya, serta mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan mengagumi keajaiban ciptaannya. Sahabat-sahabat, lantas apa saja tugas malaikat selain mengunjungi rumah? Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal sebagai pembawa wahyu dari Allah kepada para nabi. Dia adalah salah satu malaikat utama dan sering diidentifikasi atau disebut sebagai Ruh Al-Qudus, Roh Kudus, atau Ruh Al-Amin, roh yang dapat dipercaya. Jibril memiliki peran penting dalam banyak peristiwa, termasuk menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW selama periode wahyu Al-Quran. Dalam beberapa riwayat, Jibril digambarkan memiliki 600 sayap dan mampu menutupi seluruh cakrawala ketika menampakkan diri dalam bentuk aslinya. Yang kedua, malaikat Mikail, Michael. Malaikat Mikail bertanggung jawab atas rezeki dan hujan. Dia mengatur fenomena alam dan memastikan bahwa semua makhluk mendapatkan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Mikail juga sering dikaitkan dengan kehidupan alam, seperti pertumbuhan tanaman dan perubahan musim. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil dikenal akan tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Dia akan meniup terompet tersebut 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan segala sesuatu, dan yang kedua untuk membangkitkan semua makhluk untuk dihitung amalnya. Israfil menunggu perintah dari Allah untuk meniup sangkakala tersebut. Yang keempat, malaikat Israel. Malaikat Israel adalah malaikat pencabut nyawa. Dia bertugas mencabut nyawa setiap makhluk hidup ketika ajalnya telah tiba. Israel melakukan tugasnya dengan penuh rasa hormat dan kelembutan, dan dia hadir pada saat kematian setiap makhluk, baik manusia maupun hewan. Keempat, malaikat ini merupakan bagian dari kepercayaan dasar dalam Islam dan dihormati karena kesetiaan dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah contoh sempurna dari makhluk yang tidak pernah bermaksiat dan selalu menjalankan perintah Allah dengan sempurna. Keberadaan dan tugas malaikat mengingatkan kita pada kebesaran dan kekuasaan Allah, serta pentingnya kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Demikianlah sahabat-sahabat yang berbahagia, kita telah berbagi tentang bagaimana menjadikan rumah kita tempat yang diberkahi dengan kehadiran malaikat. Semoga apa yang telah kita ulas bersama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga rumah kita menjadi sarang kebaikan, kedamaian, dan kasih sayang. Kebersihan, kebaikan, dan ketulusan hati adalah kunci untuk mendekatkan diri kepada para malaikat dan tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa terus berbuat baik, membaca Al-Quran, dan bersedekah. Karena itulah yang akan menarik malaikat rahmat ke dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa agar kita semua selalu diberkahi, dilindungi, dan dinaungi oleh kasih sayangnya.
Terima kasih telah menyimak. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat yang luas. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.